Pesta Santo Andreas dirayakan setiap tahun pada tanggal 30 November oleh umat Katolik di seluruh dunia. Hari ini didedikasikan untuk mengenang Santo Andreas, salah satu dari ke-12 Rasul Yesus Kristus, yang dikenal karena perannya yang besar dalam pewartaan Injil. Andreas dihormati sebagai seorang saksi iman yang setia, penginjil yang gigih, dan seorang martir yang rela mengorbankan nyawanya demi Kristus. Perayaan ini bukan hanya sebuah kesempatan untuk menghormati seorang rasul, tetapi juga momen refleksi bagi umat Katolik untuk merenungkan panggilan mereka sendiri dalam mengikuti Kristus, seperti yang dilakukan Andreas. Dalam tulisan ini, akan dibahas sejarah, makna, dan relevansi Pesta Santo Andreas bagi umat Katolik. 1. Sejarah Santo Andreas. Latar belakang kehidupan Santo Andreas. Andreas lahir di Betsaida, sebuah kota kecil di tepi Laut Galilea, yang juga merupakan tempat asal Rasul Petrus, saudaranya. Andreas adalah seorang nelayan sebelum ia dipanggil oleh Yesus. Namanya, yang berasal dari bahasa Yunani, Andreas, berarti pria pemberani. Dalam Injil Yohanes, Andreas pertama kali diperkenalkan sebagai murid Yohanes Pembaptis. Ketika Yohanes menunjukkan Yesus sebagai anak domba Allah, Andreas langsung mengikuti Yesus dan kemudian mengajak saudaranya, Petrus, untuk bertemu dengannya. Yohanes 1:35-42. Oleh karena itu, Andreas dikenal sebagai rasul pertama atau penginjil pertama, karena ia adalah salah satu yang pertama dipanggil untuk mengikuti Yesus. B. Peran Andreas dalam Injil. Andreas disebut beberapa kali dalam Injil sebagai seorang murid yang aktif dan percaya penuh kepada Yesus. Dalam kisah mukjizat penggandaan roti dan ikan, Andreas yang membawa anak kecil dengan 5 roti dan 2 ikan kepada Yesus. Yohanes 6:8-9. Ia juga terlibat dalam memperkenalkan orang-orang Yunani kepada Yesus. Yohanes 12:20-22 menunjukkan sifatnya yang terbuka terhadap bangsa-bangsa lain. C. Pelayanan dan kematian Santo Andreas. Setelah kebangkitan Yesus, Santo Andreas menjadi seorang penginjil yang gigih, membawa kabar baik ke berbagai wilayah, termasuk Yunani, Skythia, dan Asia Kecil. Menurut tradisi, Andreas wafat sebagai martir di Patras, Yunani. Ia disalibkan pada salib berbentuk X, sekarang dikenal sebagai salib Santo Andreas, atas permintaannya sendiri, karena merasa tidak layak disalibkan seperti Yesus. 2. Makna Pesta Santo Andreas. Pesta Santo Andreas adalah kesempatan untuk menghormati pengabdian dan kesetiaan Andreas kepada Kristus. Hari ini memiliki beberapa makna teologis dan spiritual. A. Menghormati Rasul Pertama. Sebagai salah satu murid pertama yang dipanggil oleh Yesus, Andreas adalah simbol ketaatan langsung kepada panggilan Allah. Ia meninggalkan segalanya, pekerjaan dan kehidupan lamanya, untuk mengikuti Kristus. B. Teladan pewartaan Injil. Andreas adalah contoh bagaimana seorang murid sejati membagikan iman kepada orang lain. Ia membawa saudaranya, Petrus, kepada Yesus, yang menunjukkan pentingnya memperkenalkan Kristus kepada orang lain. C. Inspirasi kesetiaan dan pengorbanan. Hidup dan kemartirannya mengajarkan umat Katolik tentang pentingnya kesetiaan hingga akhir, bahkan dalam menghadapi penderitaan. Salib berbentuk X yang ia pilih melambangkan kerendahan hati dan pengorbanan. D. Simbol Gereja Universal. Peran Andreas dalam memperkenalkan bangsa-bangsa non-Yahudi kepada Yesus menggambarkan visi universal gereja, yang terbuka untuk semua orang dari berbagai latar belakang. 3. Tradisi dan perayaan Pesta Santo Andreas. A. Liturgi dan Misa. Pada tanggal 30 November, Gereja Katolik merayakan Pesta Santo Andreas dengan misa khusus. Dalam liturgi ini, bacaan kitab suci biasanya menyoroti panggilan Andreas oleh Yesus, Matius 4:18-22, dan komitmennya sebagai seorang rasul. B. Tradisi lokal. Di Skotlandia, Santo Andreas adalah santo pelindung Skotlandia, dan hari ini dirayakan secara nasional sebagai St. Andrews Day. Bendera Skotlandia, yang menampilkan salib berbentuk X,
terinspirasi oleh salib Santo Andreas. Di Yunani dan Rusia, Andreas juga dihormati sebagai santo pelindung, dengan berbagai prosesi dan doa khusus yang diadakan. Novena dan devosi pribadi. Beberapa umat Katolik melakukan novena Santo Andreas, yang dimulai pada 30 November dan berlangsung selama 9 hari. Doa ini seringkali diiringi oleh permohonan khusus untuk meneladani semangat pelayanan dan kesetiaan Santo Andreas. 4. Santo Andreas dan panggilan Kristiani. Pesta Santo Andreas mengingatkan umat Katolik akan panggilan pribadi mereka untuk mengikuti Kristus. Kisah hidup Andreas menyampaikan beberapa pelajaran penting. A. Menanggapi panggilan Allah. Andreas adalah contoh ketaatan langsung kepada panggilan Allah. Umat Kristiani diundang untuk merespons panggilan Allah dalam kehidupan mereka, baik dalam pelayanan di gereja maupun dalam tugas sehari-hari. B. Pewartaan kepada orang lain. Sebagaimana Andreas memperkenalkan Petrus kepada Yesus, umat Kristiani diundang untuk menjadi saksi iman dan membawa orang lain lebih dekat kepada Allah. C. Keteguhan dalam iman. Kesetiaan Andreas hingga kematian menginspirasi umat untuk tetap teguh dalam iman, bahkan di tengah tantangan atau penganiayaan. 5. Relevansi Santo Andreas dalam kehidupan umat Katolik saat ini. A. Inspirasi bagi pewartaan Injil. Andreas menunjukkan bahwa setiap orang, terlepas dari latar belakangnya, dapat menjadi alat Tuhan dalam pewartaan Injil. Dalam dunia modern, umat Kristiani dipanggil untuk menyebarkan kasih Kristus melalui tindakan kasih, dialog, dan keterlibatan sosial. B. Kesetiaan dalam tantangan. Hidup Andreas mengajarkan tentang keberanian dan keteguhan dalam menghadapi tantangan iman. Ini relevan bagi umat yang menghadapi tekanan dunia modern, seperti sekularisme, materialisme, dan intoleransi. C. Kerendahan hati dalam pelayanan. Andreas adalah teladan kerendahan hati dalam pelayanannya, memilih untuk tidak mencari perhatian, tetapi bekerja dalam diam demi kemuliaan Allah. Hal ini menjadi pengingat penting bahwa pelayanan sejati tidak selalu memerlukan pengakuan duniawi. 6. Santo Andreas sebagai santo pelindung. Santo Andreas dikenal sebagai santo pelindung beberapa negara dan kelompok tertentu. Pelindung Skotlandia. Bendera Skotlandia yang menampilkan salib Santo Andreas menjadi simbol nasional. Pelindung nelayan. Sebagai mantan nelayan, Santo Andreas adalah pelindung bagi mereka yang mencari nafkah di laut. Pelindung misionaris. Karena perannya sebagai penginjil, Andreas dihormati sebagai pelindung para misionaris. Kesimpulan. Pesta Santo Andreas adalah peringatan yang kaya akan makna teologis dan spiritual. Dalam hidupnya, Andreas menunjukkan ketaatan tanpa syarat kepada panggilan Yesus, komitmen terhadap pewartaan Injil, dan keberanian dalam menghadapi penderitaan. Sebagai rasul pertama yang dipanggil, Andreas memberikan contoh nyata tentang apa artinya menjadi murid Kristus. Ia meninggalkan segala sesuatu untuk mengikuti Yesus, memperkenalkan orang lain kepadanya, dan setia hingga akhir, bahkan dalam kematian sebagai martir. Bagi umat Katolik, Pesta Santo Andreas adalah momen untuk merenungkan panggilan pribadi mereka dalam mengikuti Kristus, berbagi iman, dan melayani sesama dengan penuh kasih dan kerendahan hati. Seperti Andreas, setiap orang dipanggil untuk menjadi saksi Injil di dunia, membawa terang Kristus ke dalam kehidupan mereka sehari-hari.